Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Melvi Satriani, dan teman saya, Raffi Idwi Saputra. Di sini kami akan membahas subbab 2.1 tentang pendahuluan kombinasi dasar. Kombinasi biasanya disebut seni menghitung tanpa menghitung, karena kita mencoba sejauh mungkin untuk menghitung objek dalam beberapa himpunan tanpa benar-benar mendaftar semua objek yang dihitung. Kombinasi menyebabkan terlibatnya gagasan korespondensi satu-satu. Kita langsung saja masuk ke contoh permasalahan yang menggunakan kombinasi. Contoh pertama, kita akan menggunakan pohon binar lengkap. Dalam pohon binar lengkap ini, kita punya yang namanya puncak, yaitu titik-titik ini. Kemudian, kita juga punya tepi, yaitu yang menghubungkan titik-titik. Kemudian, puncak tertinggi kita sebut sebagai akar. Yang ada di bawah ini dan tidak bercabang kita sebut sebagai daun. Kemudian, pohon binar lengkap ini juga memiliki level-level. Kita sebut X1 ini berada di level 0, X2 dan X3 berada di level 1, X4, X5, X6, dan X7 adalah berada di level 2. Nah, level-level ini menunjukkan tinggi pohon. Jadi, pohon dengan level 1 memiliki tinggi 1, pohon dengan level 2 memiliki tinggi 2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kita masuk ke inti masalah. Berapa banyak jalur dari akar ke daun dalam sebuah pohon binar lengkap dengan tinggi R? Kalau untuk pohon yang pendek seperti ini, mungkin kita bisa mendaftar semua jalurnya, tapi ini tidak bisa dilakukan di pohon yang tinggi. Nah, kita bisa perhatikan kalau jalur dari akar ke daun tertentu itu adalah urutan pilihan ambil cabang kiri atau ambil cabang kanan. Nah, misalnya ini, kita ambil dari X1 ke X4, maka kita ambil cabang kiri, lalu ambil cabang kiri. Kalau X1 ke X5, ambil cabang kiri, lalu ambil cabang kanan, dan begitu seterusnya. Nah, tiap jalur itu hanya mengarah ke satu daun. Begitu juga satu daun pasti hanya bisa dicapai melalui satu jalur. Oleh karenanya, di sana ada korespondensi satu-satu antara jumlah jalur dan jumlah daun. Makanya di sini kita pakai kombinasi. Nah, terus berapa banyak jalur dari akar ke daun dalam sebuah pohon binar lengkap dengan tinggi R? Ada 2 pangkat R jalur, dan karena jalur yang berbeda menuju ke daun yang berbeda, kita juga bisa menyimpulkan bahwa ada 2 pangkat R daun. Contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Idwi Saputra dari offering B, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 2.1.2, 2.1.3, dan 2.1.4. Yang pertama, contoh 2.1.2. Persoalan, berapa peluang pelemparan 2 dadu yang berbeda, satu merah dan satu biru, menghasilkan jumlah kurang dari 5? Penyelesaian, misalkan himpunan jumlah yang mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 menjadi himpunan kemungkinan yang sama-sama mungkin. Dan misalkan kejadian menjadi himpunan bagian 2, 3, dan 4. Berdasarkan definisi peluang kejadian ini berlangsung adalah 3/11. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara himpunan bagian 2, 3, 4 dan himpunan jumlah yang mungkin. Lalu, apakah itu ada hubungannya dengan dunia nyata? Seandainya kita membeli sepasang dadu, lempar itu 1 juta kali, dan amati bahwa peluang pelemparan menghasilkan jumlah kurang dari 5 tidak mendekati 3/11. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, untuk pelemparan 2 dadu, peluang kejadiannya tidak hanya bernilai 3/11, tetapi juga bernilai yang lain. Hal ini tergantung banyak anggota himpunan kejadian A dan banyak anggota himpunan ruang sampel S. Untuk persoalan di atas dapat diselesaikan dengan mendaftar pasangan nilai yang mungkin terjadi dari pelemparan 2 dadu, yaitu
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, dan seterusnya secara berurutan sampai 6,6. Himpunan bagian yang mengandung pasangan yang jumlahnya kurang dari 5 adalah 11, 12, 13, 21, 22, 31. Dalam kondisi ini, peluangnya adalah 6/36 sama dengan 1/6. Dan ini sesuai dengan percobaan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh 2.1.3. Persoalan, sebuah tim baseball mempunyai 25 pemain. Tunjukkan bahwa jumlah barisan dari 9 orang sama seperti jumlah sampel 9 orang yang diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya secara berurutan sampai 25, di mana urutan diperhatikan tetapi pengulangan tidak diizinkan. Penyelesaiannya, sebuah barisan diberikan dengan mendaftar 9 pemain berbeda dari 25 anggota tim. Persoalan umumnya adalah berapa banyak sampel R object. R object itu berarti 9 pemain dari X1, X2 sampai Xn, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 25, di mana urutan diperhatikan tetapi pengulangan tidak diizinkan. Kita dapat menggunakan cara permutasi 25 pemain diambil 9 pemain. Rumusnya yaitu permutasi 25 pemain diambil 9 pemain sama dengan 25 faktorial per 25 dikurangi 9 faktorial sama dengan 25 faktorial per 16 faktorial. Ini tidak saya selesaikan sampai ketemu nilainya, karena kalau diselesaikan sampai ketemu nilai akhirnya nanti menghasilkan bilangan yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu contoh 2.1.4. Persoalan, tunjukkan bahwa jumlah 10 blok jalan dari stasiun ke kantor dalam gambar 2.2 adalah sama dengan jumlah 3 elemen himpunan bagian diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, di mana urutan tidak diperhatikan dan pengulangan tidak diizinkan. Seperti ini gambarnya. Dari kiri atas stasiun melangkah ke depan atau mendatar sebanyak 7 blok atau 7 kotak, kemudian turun ke bawah 3 blok atau 3 kotak menuju kantor. Penyelesaiannya, jalan seperti itu membutuhkan pergi ke 7 blok mendatar dan 3 blok menurun. Akibatnya, jumlah jalan tersebut sama seperti jumlah 10 barisan huruf yang terbuat dari 7 huruf A itu yang menandakan across yaitu mendatar, dan 3 huruf D yaitu down yaitu menurun. Tetapi barisan seperti itu dijelaskan secara unik dengan diberikan 3 posisi untuk huruf D. Persoalan umumnya adalah berapa banyak sampel R object, berarti R ini berarti 3 dari X1, X2 sampai Xn, berarti dari 1, 2, 3 sampai 10, di mana urutan tidak diperhatikan dan pengulangan tidak diizinkan. Caranya kita dapat menggunakan kombinasi. Itu kombinasi 10, 3 sampai dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 kurangi 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 720 per 6 sama dengan 120. Jadi banyaknya jalan yang dilalui adalah sebanyak 120 jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya untuk contoh 2.1.5 akan dijelaskan oleh teman saya Melvi Satriani. Contoh yang kelima, tunjukkan bahwa angka domino sama dengan angka dari 2 sampel objek yang diambil dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana urutan tidak penting dan pengulangan diperbolehkan. Nah, karena urutan tidak penting, misalnya kita punya angka domino 45, kemudian kita ambil sampel objek, misalnya yang pertama kita dapat 4, dan yang kedua kita dapat 5.
Itu sama aja dengan yang pertama kita dapat 5, yang kedua kita dapat 4. Jadi, angka domino 45 hanya punya satu pasangan. Jadi, di sini terdapat korespondensi satu-satu, sehingga di sini kita menggunakan kombinasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau saran, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.